Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, yang senantiasa mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang utama dalam kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam kesempatan ini, detik ini kita masih mampu memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, yakni mendirikan salat Jumat secara berjamaah, meninggalkan segala kesibukan dan aktivitas kita. Mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju Baitullah ini, rumah Allah ini, langkah-langkah kita meninggalkan segala aktivitas yang menyibukkan kita, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada amal soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah atas keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang senantiasa mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah dalam kesempatan ini khatib yang dhaif untuk menyampaikan wasiat khusus untuk diri pribadi dan keluarga dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah dengan syariat yang benar. Maka mudah-mudahan nilai ketakwaan tersebut akan menjadi karakter bagi kita seorang muslim, dan mudah-mudahan dengan nilai ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita menjadi makhluk yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman itu suatu perjuangan yang akan terasa manisnya jika telah melalui suatu proses internalisasi, atau yang kita bisa ambil maknanya masuk ke dalam pada diri kita, nilai-nilai keimanan ke dalam hati yang kemudian diimplementasikan, atau bisa kita artikan diaktualisasikan dalam kehidupan kita dalam tindakan yang nyata. Maka dalam definisi iman itu adalah yaitu dikenali dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan kemudian dilakukan dengan perbuatan. Adapun arkanul iman dalam yang kita bisa pahami dalam kehidupan kita sebagaimana rukun iman yang 6 perkara. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 tips agar dalam memperjuangkan iman ini berbuah manis bagi siapapun. Artinya dalam kita melakukan tindakan apapun, terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan manisnya iman. Iman akan terasa manis di dalam jiwa kita jika terpenuhi 3 syarat sesuai yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa anna yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yufdafa finnar." Dalam uraiannya adalah bahwa
Syarat yang pertama sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, yakni yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 hal yang jika ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Kemudian yang kedua, dan tidaklah dia mencintai orang lain melainkan karena Allah. Dan yang ketiga, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke neraka. Hadirin rahimakumullah, syarat yang pertama sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas ialah apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada yang lain tentu bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan keimanan yang kokoh dan ikhlas, sebab bisa jadi dalam kehidupan kita lebih mencintai keluarga, harta, mencintai pekerjaan, hobi, jabatan, kedudukan, atau melebihi mencintai cinta kepada Allah dan Rasulnya yang dilakukan kebanyakan manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-24. Dalam terjemah Allah berfirman, artinya katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah memanggil kita untuk menunaikan salat, kita sibuk dengan pekerjaan dan melupakan panggilan tersebut. Ketika diminta untuk zakat dan sedekah, kita terkadang kikir dan tidak mau peduli. Ketika kita diminta untuk menunaikan haji, kita pura-pura tidak sanggup padahal sudah mampu melaksanakannya. Jadi keseharian kita harus senantiasa berlatih agar kita bisa mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada cinta kita kepada yang lainnya. Cinta kita kepada Rasulullah SAW diaplikasikan dalam kehidupan kita, senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Artinya, cinta kepada Rasulullah akan masuk ke dalam surga dengan syarat apa-apa yang Rasulullah SAW sampaikan, yang beliau sunnahkan, maka kita dengan segala daya dan upaya kita untuk kita hidupkan dan kita untuk laksanakan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua daripada manisnya iman adalah wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika mencintai seseorang, maka cintailah karena Allah. Ketika kita membenci sesuatu, membenci seseorang, maka bencilah karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mencintai orang lain karena ada motif atau tujuan tertentu. Kita mencintai orang tua karena tujuan akan mendapatkan warisan. Mencintai istri karena ingin mendapatkan kepuasan. Dan bisa pula kita mencintai orang-orang di sekeliling kita agar kita memperoleh harta, pangkat, kehormatan, dukungan suara dan lainnya. Semua motif tersebut bukan cinta karena Allah. Kalau cinta kita tulus karena Allah, tentu kita mencintai seseorang bukan karena motif tertentu atau apapun. Atau kita mencintai sesuatu karena dengan komunitas kita, pecinta-pecinta hobi-hobi kita, maka kita alihkan cinta tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling penting yang sedang saat ini fenomena terjadi adalah
kita mencintai saudara-saudara kita yang terzalimi, khususnya di bumi Palestina, itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena motif-motif yang lain, bukan karena motif kekuasaan, bukan karena organisasi dan segala macam, tetapi kita semata-mata mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah saudara seiman dan seakidah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang terakhir guna meraih manisnya iman adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an aqadahullah minhu kama yakruhu an yakdafa finnar, yang artinya benci untuk kembali ke dalam kekufuran atau kekafiran sesudah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada kekafiran, seperti halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api neraka. Benci kembali kepada kekufuran merupakan sifat seseorang mukmin yang ingin memperoleh manisnya iman. Kembali kepada kekufuran artinya terus-menerus melakukan kekufuran padahal ia telah ditunjukkan jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memperbaiki kesalahan, sebab orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang apabila bersalah senantiasa ia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri daripada kesalahannya, maka dia akan kelak mendapatkan manisnya iman. Mudah-mudahan selimut khutbah ini akan menambah keimanan kita dan terpatri di hati kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ba'du. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segenap hati kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kehidupan kita, mengampuni segala dosa dan khilaf kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijadikan pemimpin-pemimpin yang amanah, dijauhkan daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, dijauhkan daripada pemimpin-pemimpin yang culas yang senantiasa menghimpit dan menindas rakyatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami mengingatkan kembali ada satu waktu di hari Jumat yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, yaitu ketika pada sore hari ketika menjelang ba'da asar. Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladi Palestina khassah wa buldanal mu'minina ammah. Allahumma ashdud wat'ataka ala kufari yahudi Israel wa syurakaihim. Allahumma zimhum wa zalzilhum wa syattid samlahum wa farruq jam'ahum. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum, ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.